Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelas SKA NIM 2023520078. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana perancangan database untuk warung makan. Kita mulai saja. Nah, dalam proses perancangan itu kita mempunyai 6 fase, yaitu di fase pertama pengumpulan data dan analisis, fase kedua perancangan basis data secara konseptual, fase 3 pemilihan DBMS atau Database Management System, kemudian fase 4 perancangan basis data secara logika, fase 5 perancangan basis data secara fisik, dan yang terakhir fase 6 yaitu implementasi sistem basis data. Nah, pada fase 1, pengumpulan data dan analisis itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, yaitu menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. Kemudian meninjau dokumentasi yang ada, menentukan analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, dan daftar pertanyaan dan wawancara. Di bagian menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya itu di tugas saya warung makan, di situ saya mempunyai tiga kelompok pemakai, yaitu admin warung makan, kemudian kasir atau pelayan, dan manajer. Kemudian di bidang aplikasinya itu di manajemen menu, di situ menggunakan aplikasi Evernote, Yami, dan lain-lain. Kemudian di manajemen transaksinya yaitu menggunakan aplikasi kasir dan Slack. Kemudian di manajemen stok, di situ kami menggunakan aplikasi Foodshapes dan Vendus. Kemudian di bagian daftar keuangan yaitu menggunakan aplikasi Teller Post, kemudian QuickBooks Post. Nah, pada saat peninjauan dokumentasi, di situ itu terbagi menjadi dua hal, yaitu proses manual dan proses otomatis. Proses manual yaitu di mana kita menganalisis secara manual bagaimana warung makan itu mengelola menu, pesanan, dan transaksi pembayaran. Kemudian di fase otomatis, yaitu jika sudah menggunakan sistem, maka kita melakukan evaluasi untuk menentukan apa yang perlu diperbarui atau ditingkatkan. Kemudian di bagian analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, Nah, kemudian di bagian analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, yaitu ada perangkat keras, yaitu laptop atau PC untuk admin dan kasir, serta sistem kasir atau POS yang digunakan untuk memasukkan pesanan. Kemudian di bagian perangkat lunak itu, yaitu kita menentukan apakah akan menggunakan sistem berbasis iCloud atau lokal untuk menyimpan data transaksi dan laporan. Kemudian ada volume data, yaitu data yang akan dikelola akan mencakup menu, transaksi, penjualan harian, stok bahan makanan, serta data pelanggan jika diperlukan. Nah, kemudian pada fase 2 yaitu perancangan basis data secara konseptual, yaitu dia terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu perancangan skema konseptual dan perancangan transaksi. Nah, perancangan konseptual itu dia memuat entitas-entitas seperti pelanggan, menu, stok, detail pesanan, dan transaksi pembayaran. Ini adalah entitas dan relasinya ya seperti ini. Satu pelanggan mempunyai banyak pesanan, dan satu pesanan
memiliki banyak detail pesanan, kemudian banyak detail pesanan mengacu pada satu menu, dan satu pesanan menghasilkan satu transaksi pembayaran, dan banyak stok digunakan untuk membuat menu. Ini adalah relasi. Jadi seperti ini penggambaran tentang bagaimana perancangan skema konseptual. Nah, kemudian di perancangan transaksi yaitu ada transaksi pemesanan, transaksi pembayaran, dan pemantauan stok. Di bagian transaksi pemesanan, yaitu dia ketika pelanggan memesan menu, transaksi ini dia itu mencatat ID menu, jumlah, dan total harga. Kemudian di transaksi pembayaran, ketika pelanggan membayar, transaksi ini mencatat metode pembayaran dan jumlah yang dibayar. Kemudian di pemantauan stok, setelah transaksi pemesanan, bahan yang digunakan akan mengurangi stok bahan baku yang ada. Nah, kemudian kita di fase 3, yaitu pemilihan DBMS atau Database Management System. Dia ada 3 hal yang mempengaruhi pemilihan DBMS ini. Yang pertama itu faktor teknik, itu ada skalabilitas, di mana sistem harus dapat menangani beberapa pesanan sekaligus, terutama saat jam sibuk. Kemudian kecepatan akses, bagaimana sistem kasir perlu merespons dengan cepat untuk transaksi pembayaran dan pemesanan. Dan dukungan transaksi. Sistem itu harus mendukung transaksi untuk menghindari inkonsistensi data, misalnya pembayaran yang gagal atau pesanan yang tercatat dengan benar. Kemudian faktor kedua yaitu faktor ekonomi. Mengingat warung makan ini kecil atau menengah, DBMS open source seperti MySQL atau PostgreSQL lebih disarankan karena biayanya yang lebih rendah. Dan jika warung makan berkembang pesat, bisa mempertimbangkan penggunaan SQL Server atau Oracle dengan dukungan profesional. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor politik organisasi. Nah, di mana di sini dia mencakup keamanan data dan DBMS yang sesuai. Keamanan data itu dia karena ada transaksi uang, data pelanggan jika disimpan, dan stok bahan makanan, itu kita perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi. Kemudian kita juga harus memastikan memilih DBMS yang sesuai dengan kebijakan perusahaan dan dukungan IT yang tersedia. Nah, di perancangan basis data secara logika, seperti ini skema relasional. Di sini kita mengonversi skema konseptual menjadi skema logika berbasis tabel. Jadi di sini kita sudah menentukan nama tabel, kolom, tipe data, dan kunci utama serta kunci asing. Jadi seperti ini penggambarannya. Nah, kemudian di fase 5 yaitu perancangan basis data secara fisik. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di fase 5 ini, yaitu response time, di mana response time ini yaitu waktu transaksi basis data untuk menerima respon selama eksekusi. Kemudian space utility atau penggunaan ruang penyimpanan, yaitu jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file basis data dan struktur jalur akses. Kemudian transaction throughput, yaitu dia rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem basis data dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Nah, kemudian di fase 6 yaitu implementasi sistem basis data. Ada 3 hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu konversi dan loading data, di mana data menu dari Excel dimasukkan ke tabel menu di database SQL.
Kemudian testing dan evaluasi, yaitu uji query untuk laporan total penjualan harian. Kemudian di pengoperasian dan perawatan, yaitu data pesanan diinput setiap hari, backup juga dilakukan setiap akhir minggu, dan database diperiksa performanya setiap bulan. Ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis perancangan database untuk warung makan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin melanjutkan video saya yang sebelumnya. Nah, di mana video sebelumnya itu saya membahas tentang bagaimana caranya membuat tabel, relasi, dan form di Microsoft Access. Nah, di sini saya akan lanjut untuk membuat laporan dan menambahkan tombol untuk masuk ke laporan di menu utama. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita pilih menu Create, kemudian klik Report Wizard. Nah, ini saya buat untuk data-data pesanan dulu. Ini kita pindahkan aja semuanya. Klik tanda lebih besar, kemudian Next. Di sini juga kita Next. Di sini Next. Nah, di sini saya layoutnya pilih yang blok. Kemudian Next. Di sini saya ganti namanya. Jadi laporan data pesanan. Oke, kemudian kita finish. Nah, ini laporannya sudah jadi. Jadi dia itu tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini saya close saja. Udah jadi ya. Simpan dulu. Nah, kemudian kita buat lagi yang baru. Kita ke menu Create, kemudian Report Wizard. Ini kita pindahkan lagi. Next. Di sini itu karena tabel detail pesanannya itu sudah, jadi kita ganti ke tabel menu. Ini kita pindahkan. Next. Next. Di sini juga Next. Di layoutnya saya pilih blok dan orientasinya saya ubah jadi landscape. Kemudian kita Next. Tabel menu saya ganti namanya jadi laporan data menu. Kemudian kita finish. Nah, ini sudah jadi ya. Ini close saja lagi. Kemudian buat lagi. Caranya itu sama seperti sebelumnya. Kita tinggal memperhatikan tabel-tabel yang kita akan buatkan laporan di sini. Karena tabel menu sudah, kemudian kita buat tabel pelanggan. Ini kita pindahkan. Next. Ini Next. Ini juga Next. Ya, sudah. Ini sudah otomatis tabular. Ini saya kasih landscape aja biar Next. Saya ganti lagi namanya laporan data pelanggan. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita close. Buat lagi. Kemudian di tabel pesanan lagi ya, kita buatkan laporan. Ini pindahkan. Next. Ini Next. Next. Saya ganti lagi namanya.
Ini sudah jadi. Stop. Gunakan next. Ini next. Ini saya ubah lagi namanya. Laporan data stok. Oke. Ya. Ini sudah jadi. Kemudian laporan yang terakhir yaitu untuk tabel transaksi pembayaran. Ini kita pindahkan lagi. Next. Sini saya pilih blok. Next. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian sisa kita menambahkan saja laporan-laporan ini ke menu utama. Kita buatkan tombol di menu utama seperti form-form sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Kita tinggal tambahin ini aja. Caranya itu kita view, kemudian design view. Nah, seperti ini. Ini kita kasih space di samping sini. Saya mau simpan di samping sini aja. Oke, sudah. Sama ya seperti kemarin, kita pakai yang button. Kemudian kita klik, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di kategorinya dia itu report operation. Ini. Kemudian aksinya di action dia open report karena tujuan kita itu yaitu untuk membuka laporan. Kemudian kita next. Di sini kita pilih laporan mana yang akan dibuka. Ini saya pilih detail pesanan. Next. Nah, di sini saya ganti namanya. Laporan data detail pesanan. Oke. Nah, ini sudah jadi. Sudah, kemudian kita akan membuat tombol untuk yang lainnya. Sama, kita pilih button, kita tarik ke bawah. Kategorinya dia report operation, kemudian actionnya dia open report. Ini sama ya, sampai akhir sebentar. Kita tinggal perhatikan laporan-laporan mana saja yang mau di input. Kita next. Nanti jadi laporan data menu. Oke. Kemudian kita buat lagi. Sama ya, kategorinya report operation, actionnya juga open report. Kemudian next, laporan data pelanggan. Oke, finish. Buat lagi. Kategorinya sama ya, sama. Semuanya sama, kita tinggal perhatikan di sini saja di laporannya. Data pelanggan, kemudian di data pesanan. Sudah. Di sini bisa juga kita langsung klik finish saja. Kemudian klik lagi, kita buat lagi.
kategorinya masih tetap report operation, kemudian actionnya masih tetap open report. Karena data pesanan sudah, sekarang kita di laporan data stok. Laporan data stok, finish. Kemudian kita buat lagi report operation, open report, next. Nah, ini semuanya sudah ya, sudah saya input semua untuk formnya. Sini tinggal kita rapi-rapikan saja. Oke. Kemudian kita klik view dan form view. Nah, ini sudah jadi ya. Coba kita klik laporan data-data pesanan. Nah, jadi dia otomatis masuk ke halaman laporan data-data pesanan. Ini kita close laporan data menu. Ini dia sudah otomatis. Ini sudah. Jadi itulah tadi bagaimana cara membuat laporan dan caranya menambahkan tombolnya ke menu utama. Jadi itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.